video kali ini, kita akan bercerita mengenai kisah seorang guru olahraga yang baru dipindah tugaskan ke sebuah kota di Seoul. Namun di luar ekspektasi, sambutan para murid di sekolah tersebut kurang bersahabat. Belum lagi, banyak kejanggalan yang terjadi di sekolah tempat ia bertugas. Bahkan dia mendengar kabar bahwa salah seorang siswi di sekolah tersebut menghilang tanpa jejak. Itulah sedikit kisah singkat mengenai film yang berjudul Ordinary People. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya secara lengkap? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene ini dimulai dari adegan di sebuah jembatan. Ketika itu, nampak seorang perempuan yang bernama Seo Hyun sedang berjalan dengan wajah sedih dan menangis. Namun tiba-tiba, secara mengejutkan, di depannya muncul sebuah mobil. Di scene berikutnya, terlihat seorang pria berjalan santai menuju sebuah restoran dan kemudian tiba-tiba memarahi semua orang yang ada di sana. Yang ternyata, mereka merupakan teman-teman kerjanya. Dia marah karena menganggap guru yang melatih anaknya merupakan seorang penipu. Teman-temannya yang tidak terima dianggap penipu, kemudian mereka mencoba menghajar Hyokchol. Tapi, malah kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Hyokchol lah yang menghajar mereka. Akibat dari kejadian itu, Hyokchol dianggap membuat keributan. Dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang pelatih tinju. Esok harinya, Hyokchol mendapat telepon dari rekannya, Yoon Seo yang menawarkannya mengajar sebagai guru olahraga di desanya. Ketika di perjalanan, mobil yang dikendarai Hyokchol mengalami kebocoran ban, dan dia pun kemudian menelepon jasa mobil derek untuk mengantarkannya ke bengkel terdekat. Ketika menunggu mobil derek datang, tanpa sengaja dia melihat papan pengumuman yang menampilkan foto orang hilang. Ketika sampai di bengkel, Hyokchol melihat beberapa gadis muda sedang berkumpul dan terlihat sedang berdebat. Melihat hal itu, Hyokchol langsung mendekati mereka dan mencoba untuk melerai dan membubarkannya. Sebelum pergi, Hyojin mengancam mereka bahwa jika Soljung tidak ketemu, maka dia akan memburu mereka semua dan membunuhnya. Lalu Hyojin pun pergi. Dia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Dongso. Ternyata Dongso ini adalah mantan murid Hyokchol ketika Dongso masih kecil. Scene berpindah ke adegan Hyojin yang sedang berjalan menuju rumah neneknya Soyun. Neneknya Soyun sangat mengkhawatirkan keselamatan cucunya. Hyojin lalu mencoba menenangkan si nenek dan berbicara kepada si nenek jika dia pun berniat melaporkan kejadian ini kepada polisi yang berwenang. Di malam harinya, Hyokchol berlatih tinju. Namun tiba-tiba, di sebuah lorong, dia melihat kejadian aneh. Dia melihat seorang perempuan sedang didorong paksa masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Melihat banyak kejadian yang aneh di desa ini, Hyokchol jadi bertanya-tanya. Di tengah malam, ketika Hyojin berjalan sendirian menuju pulang ke rumahnya, tiba-tiba tampak ada seorang laki-laki misterius mencoba mengikutinya. Namun, dengan sigap, Hyojin bisa menghindarinya dengan cara segera mengejar bis dan menaikinya dengan segera. Sehingga pria misterius itu gagal mengikuti Hyojin. Di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga, Hyokchol memperkenalkan diri kepada semua guru di sekolah itu. Pada waktu jam istirahat, tidak sengaja, Hyokchol bertabrakan dengan seorang siswi sekolah, sehingga dia terjatuh cukup keras. Ternyata, di sekolah itu, Hyokchol bertemu dengan gadis yang kemarin ia temui, sewaktu mereka bertengkar di pinggir jalan, yaitu Hyojin. Kemudian Hyokchol menanyakan perihal Soyun, yang sudah 1 tahun lebih absen, tidak masuk sekolah. Hyojin menceritakan bahwa ia pun kesal, karena dari pihak sekolah selalu menyatakan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dengan siswi-siswinya. Di ruang guru, Hyojin tengah ditegur oleh wakil kepala sekolahnya, karena kedapatan menyebarkan brosur tentang berita kehilangan Soyun ke murid-murid lain. Pada waktu Hyokchol berniat ke area toilet, tidak sengaja dia melihat seorang guru pria yang bernama Ji Sung keluar dari arah toilet wanita. Ketika sedang di toilet, tanpa sengaja Hyokchol melihat ke arah keluar
dan melihat Yo Jin sedang memanjat pagar sekolah untuk pergi dari sekolah. Dengan sigap, Yok Chol pergi mengikuti Yo Jin. Di jalanan, Yok Chol melihat jalan begitu ramai. Oh, ternyata sedang ada kampanye calon gubernur kota itu. Tiba-tiba, ada seorang pria berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa semua pejabat yang ada di kota ini adalah penjahat dan pembohong. Lalu, pria itu ditangkap oleh pihak keamanan. Tapi, Yok Chol tidak peduli lagi melihat semua itu. Dia tetap fokus mengikuti Yo Jin, yang ternyata siswinya tersebut memasuki sebuah klub malam di sebuah gang. Ternyata, Yo Jin memasuki klub itu hanya untuk mengetahui keberadaan So Yun yang terlihat pernah ke tempat ini. Hampir saja terjadi keributan di antara mereka. Namun, Yok Chol keburu datang dan membawa Yo Jin keluar dari tempat itu. Ketika sampai di luar klub, mereka tiba-tiba ditemui oleh seorang wanita tak dikenal. Lalu, langsung saja, Yo Jin langsung menanyakan perihal keberadaan temannya, yaitu So Yun. Lalu, wanita itu mengatakan, jika ingin mengetahui soal itu lebih detail, baiknya mereka segera menemui seseorang yang dipanggil Madam di Seoul. Di dalam mobil, Yo Jin berkata kepada Yok Chol bahwa dia akan terus mencari keberadaan So Yun. Lalu Yok Chol pun mengatakan bahwa ia akan laporkan kasus ini ke polisi. Kebetulan, dirinya memiliki teman yang bertugas jadi polisi di kota ini. Di lain pihak, seorang bos yang bernama Seo Guak sedang menjamu para detektif swasta kota ini di dalam sebuah bar. Dia sedang mencoba melobi para detektif ini karena dia tidak suka jika polisi ikut campur dalam bisnis mereka. Di perjalanan pulang menuju rumah Yo Jin, mereka baru menyadari bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Namun, saat itu Yok Chol tidak menyadari jika mereka diikuti. Karena itu, setelah menurunkan Yo Jin, Yok Chol langsung bergegas pergi. Ketika sedang berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba ada seorang pria muncul dan mencoba menyerang Yo Jin. Sesaat ketika Yok Chol baru saja menjalankan mobilnya, dia baru menyadari bahwa handphone Yo Jin tertinggal di dalam mobilnya. Langsung saja, Yok Chol langsung memutar balik mobilnya dengan tujuan mengembalikan handphone milik Yo Jin tersebut. Ketika sampai di lokasi sebelumnya tadi, Yok Chol sangat terkejut melihat Yo Jin sudah tergeletak di pinggir gang. Lalu Yok Chol segera membawa Yo Jin ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yok Chol bertemu dengan para detektif, yang kemudian berkata akan mengusut tuntas kasus ini. Ketika keluar dari ruangan, Yok Chol bertemu dengan Dong So, yang kemudian menanyakan kasus sebelumnya, yaitu kasus orang hilang yang bernama Seo Hyun kemarin itu. Namun, Dong So menjelaskan bahwa untuk mulai menyelidiki kasus itu, dia harus mendapatkan surat persetujuan dari pihak keluarga korban. Maka dari itu, keesokan harinya, Yok Chol menemui nenek dari Seo Hyun agar mau menandatangani surat izin penyelidikan pencarian orang hilang dari pihak keluarga korban. Lalu, surat itu diberikan kepada Dong So. Karena waktu yang terlalu lama, ketika mengurus surat tersebut, Yok Chol menjadi terlambat masuk bekerja. Ketika waktu jam istirahat tiba, Yok Chol berusaha bertanya pada seorang guru perihal hilangnya siswi yang bernama Seo Hyun ini. Di luar dugaan, jawaban dari si guru ini sungguh membagongkan. Dia seperti tidak peduli dengan kasus hilangnya siswi tersebut. Kemudian Yok Chol coba menemui Yo Jin untuk membicarakan kasus ini. Yo Jin pun mengatakan bahwa dia harus segera ke Seoul untuk menemui sang madam. Hanya, Yok Chol mencoba melarangnya, karena di pikirannya, hal itu akan sangat membahayakan bagi Yo Jin. Berpindah scene ke Dong So, yang ternyata dia telah ditegur oleh atasannya, karena telah membuat surat laporan orang hilang sembarangan. Pagi itu di sekolah, Yok Chol melihat Yo Jin sedang bersama teman prianya. Tiba-tiba, Yok Chol melihat kepulan asap keluar dari salah satu jendela sekolah. Tak menunggu lama, Yok Chol pun bergegas menuju ruangan asal asap tersebut, dan dia menemukan beberapa orang siswi nakal di sana.
Lalu Yok Chol menyuruh mereka masuk ke kelas. Di toilet itu, Yok Chol menemukan sebuah kamera tersembunyi. Lalu Yok Chol segera bergegas menemui atasannya dan melaporkan hal tersebut. Namun, yang terjadi adalah Yok Chol malah dimarahi oleh atasannya itu, dikarenakan Yok Chol melaporkan kasus So-hyun ini ke polisi. Yok Chol sangat penasaran dengan isi dari kamera tersembunyi ini, lalu dia memeriksanya di komputer sekolah. Betapa terkejutnya Yok Chol ketika melihat di video rekaman itu, ternyata guru Jisung lah yang memasang kamera tersembunyi itu. Langsung saja, Yok Chol mencoba mencari guru Jisung untuk menanyakan perihal kamera itu. Tapi ketika sampai di ruangan guru Jisung, ruangan itu nampak sepi, dan saat itulah Yok Chol penasaran dengan laptop guru Jisung yang ada di mejanya. Ketika memeriksa isi laptop itu, Yok Chol sangat kaget. Karena, di laptop itu, dia melihat riwayat percakapan antara guru Jisung dan Seo-hyun. Dan pesan terbaru yang nampak di percakapan itu, Yok Chol melihat chat bahwa saat ini Jisung hendak menjemput Yujin. Melihat pesan terakhir itu, Yok Chol merasa khawatir dengan Yujin, karena tiba-tiba saja perasaannya menjadi tidak enak. Lalu kemudian dia mencari Yujin dan menelpon Dongso, yang pada saat itu, Dongso tidak bisa menjawab telepon itu karena sedang dimarahi oleh atasannya. Ternyata Yojin sudah bersama guru Jisung di mobil. Di dalam mobil, Yojin bertanya perihal Seo-hyun kepada guru Jisung. Dan sesaat kemudian, HP Yojin berbunyi karena ditelepon oleh Yok Chol. Tapi tiba-tiba, guru Jisung menghantam wajah Yojin. Wah, Yojin pun dibawa ke sebuah tempat untuk disekap di sana. Yojin disekap di dalam sebuah kamar. Di kamar itu, Yojin mengenali sebuah HP di dalam sebuah keranjang kecil. Dia mengenali bahwa HP itu adalah milik Seo-hyun, sahabatnya. Tak lama kemudian, Yok Chol pun sampai ke rumah guru Jisung. Dia melihat dari jendela, sosok Yojin terikat tak berdaya di lantai. Tak menunggu lama, Yok Chol pun langsung menghajar dan mendobrak pintu rumah Jisung. Dan langsung menghajar Jisung habis-habisan. Jisung pun terkapar menyerah, dan kemudian berusaha meminta maaf. Tapi, Yok Chol pun lanjut menginterogasi Jisung perihal HP Seo-hyun yang ditemukan di rumahnya. Jisung bercerita bahwa dia hanya mengantarkan Seo-hyun ke sebuah tempat. Namun, ketika dia kembali, Seo-hyun telah menghilang dengan meninggalkan HP-nya di sebuah toilet. Jisung lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Yok Chol terus mendesak polisi agar segera bisa memecahkan kasus ini. Dan juga, kini dia memberikan tambahan barang bukti berupa kamera kecil yang dia temukan di toilet siswa perempuan. Berpindah ke scene lain, di rumah Song Guak, polisi tadi ternyata menelepon Song Guak guna memberitahu perihal bahwa ada seorang guru tangguh yang menyelidiki masalah Seo-hyun dan sudah mulai menemukan jejaknya. Song Guak pun segera menemui sang gubernur Kim. Mendengar ada masalah, Gubernur Kim marah dan menyuruh bawahannya itu agar segera membereskan masalah ini. Esok harinya, Yok Chol dipanggil oleh calon gubernur Kim. Ternyata, Yok Chol dipecat hari ini. Yok Chol tentu saja bingung, karena dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Karena itulah, Yok Chol pun jadi curiga dengan perilaku calon gubernur ini. Ketika sedang merenungi masalah yang dihadapinya, Yok Chol ditelepon oleh Dongso. Dongso berbicara mengenai keberadaan Seo-hyun. Lalu Yok Chol pun bergegas menemui Dongso. Ternyata Dongso sedang berada di sebuah lokasi dekat jembatan, di mana sudah banyak orang di sana. Karena, di bawah jembatan itu, telah ditemukan sebuah mayat perempuan. Ternyata, mayat perempuan itu adalah mayat Seo-hyun. Yojin yang kemudian datang karena diberitahu soal ini, merasa sedih luar biasa atas kejadian ini.
Dongso berinisiatif mencari barang bukti dari Yok Chol di kantor polisi. Namun, Dongso pun dipergoki oleh polisi lain, yaitu polisi korup yang sebelumnya terlibat dengan Song Guak. Setelah menerima info tentang sakitnya nenek dari Seo Hyun yang stres memikirkan keberadaan cucunya itu, Yok Chol dan juga Yo Jin pun berangkat ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Dongso tiba-tiba menelpon Yok Chol. Dia memberikan info tentang Seo Hyun yang telah berkomunikasi dengan Madam Isoul beberapa waktu lalu. Ketika Dongso masih berbicara, tiba-tiba dari arah belakang, Dongso dipukul kepalanya oleh seseorang, dan orang itu pun mengambil ponselnya. Yok Chol lalu pamit kepada Yo Jin dan nenek yang sedang sakit itu. Yok Chol bergegas menuju klub malam untuk menemui Madam Isoul. Ternyata, Madam Isoul bisa ditemui, dan langsung saja, Yok Chol menanyakan perihal Seo Hyun. Madam Isoul ternyata orangnya cukup baik dan kooperatif. Dia menceritakan bahwa dulu Seo Hyun dibawa ke tempat ini untuk dijadikan penyanyi dan pelacur oleh Gubernur Kim, dan akan disiapkan khusus untuk jadi budak seks komisaris polisi korup yang memimpin di kota itu. Ternyata, saat itu Seo Hyun berhasil kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, beberapa anak buah Song Guak pun datang mengepung klub malam ini untuk menghabisi Yok Chol. Sialnya buat mereka, Yok Chol ini ternyata masalah besar yang di luar perkiraan mereka. Dia orang bukannya. Anak buah Song Guak habis dihajar oleh Yok Chol sendirian. Lalu Yok Chol bertanya kepada mereka perihal Seo Hyun. Astagfirullah! Di proses interogasi itu, Yok Chol menemukan fakta bahwa Guru Jisung adalah anak dari calon gubernur Kim. Kemudian Yok Chol pun terburu-buru mencoba untuk menemui Yo Jin. Di perjalanan itu, Dongso menelpon Yok Chol. Dia memberikan info soal Guru Jisung, yang ternyata sudah dibebaskan siang tadi. Hal ini membuat Yok Chol khawatir soal keselamatan Yo Jin. Dan ternyata benar saja, saat malam tiba, seseorang menyerang dan menculik Yo Jin. Flashback dari kejadian penculikan dan pembunuhan Seo Hyun. Ternyata faktanya, dalang dari kejadian mengerikan ini adalah Gubernur Kim dan anaknya Jisung. Gubernur Kim memperalat dan menyuruh Jisung untuk menculik Seo Hyun. Ternyata Yo Jin pun kini telah diculik dan disekap di rumah Gubernur Kim. Yok Chol yang sudah curiga sebelumnya, berhasil mendatangi rumah Gubernur Kim. Yok Chol berhasil sampai ke rumah ini, berkat bantuan informasi dari Dongso. Dan Yok Chol kemudian memasuki rumah itu, dan kemudian menghajar lagi si Jisung ini, dan berhasil menyelamatkan Yo Jin. Astagfirullah! Scene berikutnya adalah ketika sang calon gubernur Kim ternyata berhasil terpilih menjadi gubernur di kota ini. Tentu saja, ini berkat bantuan para polisi dan pejabat korup yang membantunya. Di scene lain, Yok Chol terburu-buru berusaha membawa Yo Jin ke rumah sakit. Ketika menunggu di rumah sakit, dia melihat informasi berita yang memberitakan perihal calon gubernur Kim yang berhasil terpilih sebagai gubernur. Melihat hal ini, jiwa brutal Yok Chol bergejolak, dan lalu dia pergi mencari Kim. Dan tak lama kemudian, Yok Chol ternyata bertemu dengan rombongan Kim yang sedang merayakan kemenangan mereka. Lalu Kim langsung menghajar mereka habis-habisan, tapi polisi tiba-tiba datang secara mengejutkan dan melerai mereka. Dia orang bukannya. Saya Satpol. Keesokan harinya, Yok Chol melihat berita tentang bahwa kejahatan dari Gubernur Kim telah terbongkar. Kim dibatalkan untuk jadi gubernur, dan langsung jebloskan ke penjara. Yok Chol hendak pamit kepada Yo Jin di rumah sakit, karena Yok Chol ingin pulang kembali ke kota asalnya. Di perjalanan pulang, Yok Chol melihat poster-poster diturunkan. Poster Gubernur Kim dan juga termasuk poster orang hilang yaitu Seo Hyun juga diturunkan. Karena kasus itu telah terpecahkan. Yo Jin berpikir
Mungkin sekarang Seo Hyun sudah ditenang di alam sana. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih untuk sahabat Damdam yang sudah menyempatkan waktu menonton kisah ini hingga selesai. Sehat selalu, dan jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.